Yang membedakan secara pokok sistem pemerintahan presidensial dan parlementer adalah bagaimana hubungan antara legislatif dan eksekutifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau membahas kembali konstitusi kita ya. Kalau kemarin Cerber 1, Cerber 2, Cerber 3. Nah, ini Cerber 4 ya. Berarti pasal 4 kita sampai ya. Cerita bersambung bukan ya, tapi cerdas berkonstitusi. Ini adalah bagian dari CLBK. Apa itu CLBK? Cara lo belajar konstitusi. Nah, kita belajar konstitusi lagi pasal 4. Saya mau bacakan pasal 4 ini. Bab 3, yaitu kekuasaan pemerintahan negara. Pasal 4 terdiri dari 2 ayat. 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh 1 orang wakil Presiden. Nah, sobat era sekalian, ini adalah pasal yang tidak berubah selama perubahan konstitusi dalam kurun waktu 1999-2002. Dan ini adalah sendi dari sistem pemerintahan presidensil. Jadi sistem pemerintahan di dunia ini ya, secara umum, secara makro, secara general dibagi 2 saja. Sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Ya, ada juga sistem pemerintahan campuran, tapi kan campuran itu kan ada elemen parlementernya, ada elemen presidensialnya. Dalam sistem pemerintahan presidensial ya, maka kekuasaan pemerintahan itu dipimpin oleh seorang presiden yang merupakan primus inter pares-nya. Dan biasanya ciri utamanya adalah presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Itulah sebabnya dalam gelombang reformasi konstitusi tahun 1999-2002, pemilihan presiden digeser dari oleh MPR kepada pemilihan langsung oleh rakyat, yang pada waktu itu dikatakan sebagai purifikasi atau pemurnian sistem pemerintahan presidensial. Karena umumnya memang ciri dari sistem pemerintahan presidensial itu adalah kepala negara atau kepala pemerintahan yang bernama presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Kepala negara dan kepala pemerintahan itu berada di satu tangan, yaitu oleh orang yang disebut sebagai presiden. Nah, lawan dari sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer itu kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Sementara kepala negaranya sendiri itu tidak dijabat oleh perdana menteri, tapi bisa dijabat oleh raja atau ratu kalau bentuk negaranya adalah monarki ya. Ingat pasal 1 ya lagi ya. Tapi bisa juga kepala negaranya adalah seorang presiden. Ya, tapi presiden di sini adalah presiden sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan seremonial saja. Sebagai contoh, presiden Singapura, wah saya lupa namanya, saking tidak topnya ya kan. Nanti kita tampilkan presiden Singapura itu adalah presiden sebagai kepala negara, tapi yang berpengaruh adalah perdana menterinya. Jadi sobat era sekalian, yang membedakan secara pokok sistem pemerintahan presidensial dan parlementer adalah bagaimana hubungan antara legislatif dan eksekutifnya. Dalam sistem pemerintahan presidensial, eksekutif dan legislatif itu terpisah karena berlaku prinsip separation of powers. Jadi, eksekutif yang dipimpin oleh presiden, dibantu oleh wakil presiden dan para menteri itu terpisah dengan kekuasaan parlemen. Baik 1 kamar, 2 kamar, atau 3 kamar. Seperti Indonesia ada 3 lembaga, walaupun istilah kamar barangkali belum tentu tepat.
Tapi kalau dalam sistem pemerintahan parlementer, yang namanya eksekutif dan legislatif itu menyatu di dalam parlemen. Makanya sering dikatakan parliamentary government. Karena yang menjadi government, yang menjadi pemerintah itu adalah gabungan mayoritas partai politik. Ya bisa juga tidak gabungan, bisa a single partai politik, satu partai politik, tapi yang penting dia menguasai mayoritas. Mereka yang menguasai mayoritas itu memerintah dan dipimpin oleh Perdana Menteri, lalu ada anggota kabinetnya itu bisa berasal dari dalam, yaitu anggota parlemen sendiri, maupun bisa berasal dari luar, kalau dibutuhkan memang seorang yang ahli atau spesifik di bidang tertentu. Jadi most of the time mereka menghabiskan waktunya di parlemen dalam hal berdebat dan lain sebagainya. Makanya dalam sistem parlementer dikenal dengan adanya oposisi, di mana oposisi ini selalu berhadapan dengan pemerintah, dan oposisi ini selalu mengkritik kebijakan pemerintah, dan mereka juga memiliki yang namanya pseudo kabinet. Ada Perdana Menteri bayangan, ada menteri-menteri bayangannya. Yang jelas, kalau seandainya seorang Perdana Menteri itu oleh mayoritas parlemen diberikan mosi tidak percaya, maka kabinet jatuh. Bisa pemilu ulang, bisa kemudian kekuasaan itu diserahkan kepada koalisi partai yang baru yang bisa membentuk mayoritas partai politik. Jadi, kelebihan dan kekurangannya macam-macam. Jadi kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial itu salah satunya adalah fixed term. Jadi presiden itu dijamin masa jabatannya fix 5 tahun. Dan hanya bisa dijatuhkan dengan alasan-alasan konstitusional sebagaimana sudah kita bahas dalam cara bertiga. Sementara dalam pemerintahan parlementer itu mostly soal yang bersifat politik. Jadi mosi tidak percaya itu bisa at any time menjatuhkan seorang Perdana Menteri. Baru-baru ini Perdana Menteri Jepang mengundurkan diri, tapi bukan karena dijatuhkan, karena sakit ya. Lalu kemudian ayat 2 dari pasal ini, dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Jadi sobat daerah sekalian, ada 2 pembantu presiden. Satu pembantu untuk segala urusan, itulah yang namanya wakil presiden. Dan ada pembantu untuk bidang atau urusan tertentu saja, itulah para menteri. Pada waktu debat di BPUPKI atau BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sesungguhnya ada usulan agar presiden dibantu oleh 2 wakil presiden. Tapi yang disepakati akhirnya 1 wakil presiden. Nah, kemarin ketika Yusuf Kala ya, itu mengajukan judicial review mengenai masa jabatan Wapres, ribut karena ada pembatasan masa jabatan baik presiden maupun wakil presiden. Tapi ini nanti akan kita bahas ketika kita membahas tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Karena pada waktu itu sebenarnya para ahli hukum tata negara banyak terpengaruh dengan sosok Pak Mahfud waktu itu yang diisukan atau disanterkan akan menjadi wakil presiden, sehingga ada penolakan yang cukup bergelombang ya dari para ahli hukum tata negara ketika JK mengusulkan adanya judicial review terhadap jabatan wakil presiden yang bisa memungkinkan dia berkuasa atau dipilih kembali untuk masa jabatan yang ketiga. Padahal itu semua kan tergantung presidennya mau memilihnya atau tidak. Nanti kita akan bahas. Ya sobat daerah sekalian, itu tadi cerber yang keempat mengenai sistem pemerintahan kita dan kemudian mengenai jabatan wakil presiden yang intinya adalah sebenarnya jabatan banserap atau pembantu umum saja, dan perannya akan sangat signifikan kalau presiden berhalangan, baik berhalangan sementara maupun berhalangan tetap. Tapi kalau presidennya tidak berhalangan, ya menonjol tidaknya wakil presiden sangat tergantung dinamika politik yang ada. Waktu SBY JK termasuk yang menonjol. Bahkan JK mengatakan kalau ada yang namanya
keputusan wakil presiden saya sudah akan bikin banyak-banyak. Kira-kira begitu. Saking dia sebenarnya pengen cepat. Tapi begitu SBY Budiono sangat low profile. Begitu Jokowi JK juga sangat aktif lagi. Tapi sekarang Jokowi Ma'rufnya malah mengeluh. Kita lihat dan tampilkan thumbnailnya lagi karena merasa banyak dilangkai atau tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang penting. Nah, itu memang nasib ban serep dimanapun. Dia baru terpakai kalau ban utamanya gembos atau bocor. Ya, sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!